IGMI semua, kita bertemu lagi pada malam hari ini tayangan My Pileo dalam konten My Inspiration dan kita kedatangan tamu istimewa pada malam hari ini yang akan berbagi tentang bagaimana dia mengejar mimpinya, bagaimana dia menggapai cita-cita dan harapannya dan saat ini dia juga akan berbagi tentang prestasi-prestasi yang sudah dia gapai, bagaimana lika-liku kehidupan dan juga proses yang tentunya tidak mudah untuk bisa mencapai mimpinya yang bisa dia jalani sekarang. Nah, tentu teman-teman semua udah nggak sabar untuk kenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita akan masuk di dalam penyembahan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita angkat satu pujian. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua beban, menantikan
Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur ya Bapak, pada malam hari ini kami bisa bertemu kembali Tuhan di dalam suatu konten yang dapat menginspirasi dan memberkati kami ya Bapak, yaitu dalam My Inspiration. Tuhan Yesus, kami pada malam hari ini kedatangan tamu yang sungguh istimewa Bapak, yang akan membagikan cerita hidupnya, membagikan cerita tentang bagaimana dia menggapai mimpinya ya Bapak. Dan biarlah kiranya itu Tuhan bisa menginspirasi kami, anak-anak muda, yang saat ini juga pasti mempunyai mimpi Tuhan yang ingin dicapai ya Bapak. Dan biarlah kiranya melalui talk show pada malam hari ini Tuhan, kami semakin termotivasi, kami juga semakin dikuatkan dalam menggapai mimpi-mimpi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap kami yang melihat dan mendengarkan tayangan ini ya Tuhan. Supaya biarlah kiranya ya Bapak, kami bisa mendapatkan berkat dari tayang ini ya Tuhan. Kau berkati Bapak, talk show kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan juga Tuhan untuk narasumber kami supaya juga dia dapat membagikan hal-hal yang semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan pengharapan kami. Hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, oke. Jadi pada malam hari ini tamu kita, guest star kita yang sangat istimewa adalah Timothy Joseph Hutagawa. Halo Timothy. Halo, Kak Nadia. Halo, teman-teman semuanya. Tachau. Nah, jadi kalau kita dengar tadi Timothy ngomong ya di ending itu ada sepertinya bahasa yang asing gitu ya. Aku tahu tuh bahasa apa gitu ya kan. Nanti akan diceritakan bagaimana Timothy akhirnya bisa berbahasa seperti itu kayak gitu. Udah bisa lancar ya kan. Dibandingkan ya mungkin yang udah les gitu udah beda lah gitu. Aduh, janganlah. Belum terlalu lancar lah Nadia. Jadi masih belajar lah. Kayak misalnya di virtual background aku kan, ini nama Chinese aku nih, Timothy. Iya. Karena Udah beda kan kelihatannya. ya, Nah, itu. Jadi tamu kita istimewa yang sangat istimewa ini benar-benar menginspirasi loh teman-teman. Jadi dia begitu banyak mendapatkan prestasi di masa-masa pendidikannya yang nanti akan saya bacakan melalui profil singkat dari Timothy Joseph Hutagawa. Jadi dalam profil singkat ini, Timothy Joseph Hutagawa saat ini merupakan seorang mahasiswa, yaitu chemical engineering student. Nah, kemudian juga dia menjalani pendidikan di Cerdas Mandiri Senior High School, kemudian berlanjut ke Tianjin University Chemical Engineering dari tahun 2020 hingga nanti akan lulus di tahun 2024. Dan di Tianjin University ini, Timothy mendapatkan full scholarship, Tianjin University Special Scholarship in Chemical Engineering. Nah, bukan cuma itu aja, prestasi-prestasi yang telah dia dapatkan. Yang pertama adalah juara kota provinsi nasional dan internasional Sempoa, Abacus 2006-2010, Sasmo Silver and Bronze Medal 2017-2018, UN SMA 2019 terbaik, sekota Batam, dan nomor 2 seprovinsi Kepulauan Riau. Kemudian mendapatkan IPK 4,0 semester 1 sampai 3, First Prize Outstanding True Ambassador, dan True Admissions Promotions Ambassador. Kemudian juga untuk role and experience yang sudah dia jalani, yaitu sebagai talk show host, Duta Mahasiswa Internasional 2021-2022, dan saat ini di Tianjin University 2021 sampai sekarang. Dan juga untuk organisasi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia yang dia geluti sampai saat ini, yaitu di bagian PPIT Tianjin Project Management, PPIDK Asiania Bidang Kebudayaan, PPI Dunia Komite Bisik PPM PPID, dan delegasi PPI Tiongkok Simposium Internasional dan PPI Institute. Dan bahasa yang dia bisa ada tiga bahasa ya.
Indonesian, English, and Chinese. Wow, luar biasa. Luar biasa nih Timothy yang sudah didapatkan sampai di usia ini gitu ya, masih tergolong muda gitu kan untuk bisa mendapatkan semua prestasi-prestasi ini. Nah, gitu teman-teman, perkenalan singkat dari Timothy Joseph Hutagaol, dan untuk lebih tahu lebih dalam lagi, kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja pada malam hari ini untuk kita tahu lebih dalam lagi tentang Timothy, bagaimana kisah kehidupannya, yang tentunya ya kita lihat sekarang dia udah mendapatkan beasiswa full gitu ya untuk sekolah di luar negeri. Ya itu yang kita lihat sekarang, tapi kan kita nggak tahu cerita di belakangnya, apa yang dia sudah lewati, bagaimana usaha yang sudah dia kerjakan. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Timothy ya. Nah, kira-kira Timothy, kami pengen tahu dong, gimana sih sebenarnya kehidupan masa kecil seorang Timothy, tinggal di mana, di daerah mana gitu kan. Waduh kan, apa berbeda ya kalau misalnya seorang Timothy yang udah kita lihat sekarang, gimana sih masa kecilnya, sama nggak ya dengan yang lain gitu. Boleh cerita nggak Timothy? Boleh, boleh. Thank you, Nadia. By the way, thank you. Puji Tuhan, Tuhan memberikan berkat apa yang aku telah raih di masa dulu, di sebelum-sebelumnya. Tapi itu berkat ibu aku juga yang sangat menjaga, take care, ya raise me up. Dan by the way, aku mau kasih beberapa introduction ya dalam bahasa Mandarin ya, kalau boleh ya. Oke, Boleh 大家好，我叫蒂莫西，现在我是电竞大学第二年级留学生，我的专业是化学工程与工艺我现在在线学习，获得了电竞大学化工圈的奖学金。那现在我很高兴与 MyFilio 分享我的生活、学习的经历等等。Ya itu dia yang bisa aku sampaikan. Ya, jadi itu perkenalan juga. Jadi kayak artinya hello everyone, ya kan. Namaku Timothy. Jadi ini nama Chinese ya kayak Timoshi. Karena kalau di Tiongkok itu dia kalau kita terdaftar di universitasnya, mereka memerlukan nama Chinese kita gitu ya. Jadi Oke. aku translate lah namaku Timothy ke Timoshi. Ya, jadi aku di Tianjin University, mahasiswa teknik kimia, dapat beasiswa penuh dan aku senang banget sama MyFilio bisa membagikan pengalaman hidup, kemudian studi, dan lain-lain juga. Oke, jadi kalau aku masa kecil ya, paling ingat yang pastinya aku tinggal di Batam, ya kan, dari kecil di Batam, dan ibu aku yang take care banget, berjuang keras gitu kan, dan ibuku sebagai single parent tentunya sangat peduli, kemudian mengajarkan disiplin, dan tentunya mengajarkan firman Tuhan, ya kan, sebagai foundation buat dasar yang bagus banget tuh, buat kita, terutama yang masih muda yang bertumbuh. Dan kalau aku sejak kecil itu, apa ya, sudah diajarkan bahasa Inggris. Jadi speak English ya sejak bisa ngomong lah kan, sejak ngomong bahasa Indonesia kan terus bahasa Inggris dan itu belajarnya itu masih terbata-bata gitu kan, apa adanya gitu. Kita bisa ngomong apa. Jadi sudah ajarannya itu bagus banget dari ibu aku sendiri. Dan sejak itulah playgroup TK, SD, SMP, SMA itu ibu aku selalu apa ya menasehati gitu kan, memperhatikan pada saat belajar. Dan yang Nadia mention tadi aku juara sempoa juga, itu ibu aku yang take care dan membantu dalam kompetisi gitu kan sampai kota, nasional, provinsi, internasional. Dan itu nggak akan mungkin kalau tanpa ibu aku yang apa ya mengarahkan gitu kan, karena rasa banget gitu kan kayak harus latihan gitu kan. Dan itu benar-benar proses yang apa ya, yang proses yang berjuang banget gitu. Tuhan yang memberikan kelancaran, Tuhan yang memberikan mukjizat lah dari apa yang telah dialami, ya kan, telah dilalui. Dan dari kecil pun ya ibu aku selalu memberikan nasihat gitu, harus patuh sama orang tua gitu kan. Kayak patuh aja, kemanapun pasti akan sukses gitu kan. Jadi ya aku patuh gitu sama ibu aku gitu. Jadi dari kecil itu nggak pernah namanya kayak mau melawan gitu ya atau nggak apa ya nggak patuh sama ibu. Nah jadi itulah masa kecil aku yang luar biasa. Jadi aku patuh aja apa yang ibu aku bilang karena itu pasti membuat aku bisa jadi sukses. Nah sampai sekarang gitu kan. Dan ya dan bahkan sampai sekarang pun pas kemarin mau apply beasiswa gitu kan, dan itu ibu aku juga yang mengguide gitu. Ya jadi itulah ringkasnya Nadia. Oke, iya. Jadi kita bisa
menyimpulkan gitu ya, fondasi yang utama itu memang firman Tuhan ya. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu, orang tuamu, ya itulah yang dilakukan, itu fondasi utamanya. Dan juga untuk bagaimana Timothy bisa berbahasa asing ternyata sudah dibiasakan dari Ya, kecil, itu sih yang aku tangkap. betul. Nah, sebenarnya dari kecil itu apa memang sudah bermimpi gitu sekolah di luar negeri, atau sebenarnya ada waktu kecil kita kan pasti punya Ya. cita-cita, biasanya kan aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi dokter kayak gitu. Nah, waktu kecil itu sebenarnya apa yang terpikirkan? Apa memang udah kepikiran untuk sekolah di luar negeri? Ya, jadi kalau waktu kecil itu aku ingat kan aku mau waktu itu bilangnya ya, pas dulu kecilnya itu dari dokter kandungan waktu itu. Ya, jadi dokter kandungan dan itu sih aku nggak terlalu memikirkan kayak ke depan tuh mau jadi dokter kayak polisi kayak. Nah, yang penting kayak pastinya kalau punya cita-cita itu kan kadang kita bisa berubah-ubah ya kan. Jadi pas SMP atau SMA gitu kan, ibu aku mengingatkan aku kan kalau misalnya studi, karena ibu aku juga pernah mendapat beasiswa dan aku pun apa ya dinasehati, diberikan dukungan juga nanti eh, nanti kalau misalnya kuliah nanti dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, itu pun aku pun juga berpikir kan kayak waduh, ke luar negeri ya apa gitu kan, masih bingung banget gitu pas SMP atau SMA gitu kan. Dan ibu aku yang bikin apa ya, cari informasi, dikasih ke aku dan aku cari. Jadi kita kerjasama yang baik gitu. Jadi cari informasinya segala macam gitu kan. Dan kalau kalau impian keluar negeri itu masih apa ya, masih ngambang lah, belum ada tujuan tertentu gitu kan, kayak mau ke Singapura lah, mau ke Jepang lah ya kan, mau ke mana gitu kan. Nah, terus selama mencari informasi beasiswa itu dan akhirnya ada beberapa tujuan negara dan pastinya kita ambil yang beasiswa penuh gitu kan. Jadi mau ke Singapura, tapi waktu itu Singapura kurang penuh beasiswanya kan, nggak full. Nah, waktu itu pernah mau ke Jepang juga, mau persiapan tes tapi dibatalkan waktu itu gara-gara pandemi. Bahkan waktu itu aku sampai belajar bahasa Jepang gitu kan, kayak watashi wa Timothy desu gitu kan, atau konnichiwa atau dan lain-lain, vocabulary dasar kayak gitu, tapi dibatalkan. Dan waktu itu sempat lolos ke Turki juga, aku sempat belajar bahasa Turki kayak merhaba, hasil sinis, dan lain-lain. Dan itu bener-bener niat gitu luar negerinya sampai mau belajar. Cuman kalau ada yang di Turki itu dia terlalu lama pengumumannya. Baru apa, aku waktu itu mulai pendidikan di Tianjin University kuliah, baru ada pengumumannya. Nah, jadi kalau ke Tiongkok ini, ke Tianjin University kan, aku kan nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali kan. Jadi sebenarnya di masa sekolah juga belajar gitu, belajar bahasa Mandarin, tapi cuman kayak hafal vocabulary buat ujian terus lupa gitu kan. Jadi basicnya udah lupa, tapi nadanya masih tahu gitu kan. Jadi bener-bener itu deg-degan banget karena kan aku ambil majornya English Thought kan. Jadi kayak oke lah, nggak terlalu khawatir lah bahasa Mandarin kan. Tapi muncul niat juga tuh untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, makanya dari sebelum-sebelumnya itu yang ibu aku selalu kasih apa ya, belajar serius gitu kan, disiplin, dan itu jadi dasar yang kuat buat aku sekarang untuk sekolah ke luar negeri di Tianjin University. Oke, berarti memang selama masa sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, sepertinya memang mama atau ibu yang benar-benar kayak selalu menanamkan ya kita harus bisa sekolah setinggi mungkin kayak gitu. Ya, Karena betul. semua jalan itu terbuka gitu kan kalau kita berusaha. Iya, oke. Nah, Betul. nanti boleh ceritain ya gimana sih sebenarnya proses Timothy ini, persiapannya, terus juga apa yang harus dikerjakan gitu untuk Ya. mendapatkan beasiswa ini gitu kan. Dan juga tadi kan katanya full. Nah, full ini yang gimana sih? Apa aja item-itemnya gitu kan? Kan ada yang setengah full, ada yang full gitu kan. Nah, mungkin satu-satu dulu ya. Ya. Boleh nggak ceritakan dulu dari awal? Tadi kan katanya apply banyak nih di Turki, Jepang, di sama yang di apa? Ini Tiongkok di ya. Tiongkok ya, ya di Nah, di China. Tiongkok. Nah, mungkin kita spesifik ke yang udah didapat sekarang nih. Ya. Nah, coba ceritakan dong prosesnya gitu. Akhirnya ini nih Tiongkok ini deh yang dipilih dan akan dijalani Ya, gitu. betul. Jadi kan awalnya itu pastinya kita cari informasi gitu kan. Mulai dari apa yang mau aku studi waktu itu, jurusannya ya kan. Jadi aku waktu itu masih bingung banget kan di jurusan, kayak aku kan anak IPA nih, ya kan. Tertarik banget sama yang berhubungan dengan
matematika, fisika, kimia, biologi gitu kan. Cari jurusan, hampir semua jurusan engineering itu tertarik. Jadi ini nggak boleh, ini bahaya banget karena harus tahu apa namanya ya, jurusan mau dipilih. Jadi ibu aku pun cari informasi jurusannya kayak, oh ini jurusannya seperti ini gitu kan, teknik kimia seperti ini, teknik mesin seperti ini. Nah, jadi yang pertama pastinya kamu interestnya di mana gitu, jurusan kamu apa gitu kan, kayak oke kamu mau keluar negeri tapi mau ngapain, mau studi apa. Jadi aku eliminasi berbagai banyak jenis jurusan dan akhirnya dapatlah chemical engineering. Kenapa? Karena itu aku nggak mau eh, pengetahuan IPA aku yang matematika fisika biologi itu hilang atau tidak dipelajari begitu saja gitu kan. Jadi kalau misalnya aku tengok, bahkan aku sampai tengok website universitas dan akhirnya aku yakin chemical engineering ya kan. Nah, yang kedua, tengok di Tiongkoknya, yang pastinya mereka butuh nilai akademik ya kan. Dan mereka nggak sebutin sih standarnya berapa. Yang penting waktu itu masih ada kesempatan kan untuk mempertahankan nilai. Waktu itu puji Tuhan nilaiku 90-an ke atas semua untuk rata-rata rapornya. Jadi ada apa beberapa bulan lagi untuk mempertahankan nilai. Jadi itu nilai akademik juga faktor yang harus diperhatikan ya kan. Jadi pas apply pun ya puji Tuhan lolos semua gitu. Lolos apa ya kayak seleksi pertama lah, seleksi dokumen kan. Nah, baru selain itu yang pastinya cari informasi seluas-luasnya gitu kan. Jadi mau apply ke Tiongkok cari dulu dokumennya apa, deadline-nya kapan gitu kan. Dan pengalaman senior bisa juga gitu kan, kayak mana cara mereka apply, terutama itu tuh yang study plan ya, essay. Jadi bagi yang membuat essay kenapa kuliah di luar negeri, nah itu harus benar-benar cari karena essay-nya itu sih bisa dibilang sebagai pembeda ya. Jadi kayak misalnya ada nilai yang sama antara dua kandidat atau beberapa kandidat, nah essay menjadi misalnya bilang penentu lah. Sebagai kayak supaya komite itu mengenal kita lebih dalam gitu kan. Nah, itu jadi informasi, semua informasi dicari gitu kan. Nah, yang keempat yang pastinya cari beasiswa ya kan. Jadi beasiswa yang kedapat itu adalah Tianjin University Special Scholarship in Chemical Engineering. Nah, itu beasiswa khusus teknik kimia, benar-benar kayak pas banget nih. Aku suka chemical engineering, aku mau keluar negeri, aku mau ke Tiongkok. Jadi carilah informasi di sini kan. Dan itu full ya. Jadi dari tuition, biaya uang kuliahnya, kemudian stipend allowance itu sekitar 2.400 yuan per bulan. Itu udah mirip CGS lah, beasiswa pemerintah Tiongkok. Kemudian ya baru itu durasinya itu selama program studi. Nah, jadi ini pas banget ya kan karena sudah di cover semuanya. Jadi bisa dibilang sih ya itu persiapan full gitu kan, dari study plan diperbaiki gitu kan. Kemudian ada juga tuh kayak why do you choose this scholarship ya kan, itu pertanyaan yang penting banget. Nah, kemudian yang keenam lalu ada itu prestasi-prestasi yang dipunyai. Jadi semuanya diupload gitu kan, juara kelas lah, juara sempoa, juara kompetisi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau keluar negeri ikut kompetisi, upload aja semua. Ikut-ikut banyak kompetisi di luar akademik. Yang mau partisipasi kayak gitu kan, lomba, lomba, apa lagi ya, lomba menulis, lomba essay. Nah, itu sertifikat pendukung yang penting. Bisa ditengok kita itu aktif juga gitu di luar akademik. Atau aku waktu itu nggak terlalu banyak ikut itu ya, kayak organisasi siswaan, kayak OSIS atau apa. Jadi kalau teman-teman mau ikut juga itu ikut aja gitu, organisasi pemuda dan lain-lain. Jadi aku siapin semuanya yang bisa jadi pendukung gitu kan. Nah, yang ke selanjutnya adalah sertifikat bahasa. Nah, jadi bahasa itu bisa dibilang kalau misalnya tahu tuh persyaratannya, kalau di Tianjin University itu persyaratannya TOEFL minimal 80 yang IBT, atau IELTS minimal 6, band 6 gitu kan. Nah, jadi eh, persiapannya itu harus melewati standarnya gitu kan. Jadi waktu itu aku dapat band 7. Jadi kan waktu itu kan aku tes IELTS nih. Jadi karena basicnya udah English, udah mantap banget. Jadi ya ujiannya lancar gitu kan. Jadi puji Tuhan dapat band 7 waktu itu, dan itu udah lumayan. Nah, itu udah level C1 lah. C1 tuh udah proficient. Udah apa ya? Sesuai level universitas gitu, udah lebih lah. Nah, jadi itu sertifikat bahasa. Kemudian sisanya kayaknya sih ya itulah komitmen untuk terus konsisten mempertahankan minat untuk kuliah di luar negeri, karena banyak kompetisi serius, bukan hanya kita gitu kan. Kayak misalnya kita pikirkan wah ini kayaknya kompetisinya segini aja, itu besar banget. Jadi tetap maintain informasi yang harus dicari gitu di universitas tujuan gitu kan. Apakah misalnya waktu itu aku pilih Tianjin University ini
Tianjin University benar-benar cocok nggak ya? Karena kan banyak tuh universitas lain yang lebih menggoda, kayak lebih wow informasinya. Tapi kita harus tahu tuh, kita harus yakin sama universitas pilihan kita. Karena kalau misalnya nanti ada interview, puji Tuhan kemarin nggak ada interview. Jadi cuman asal seleksi dokumen, upload, dan lolos. Nah, jadi nggak ada interview. Tapi kalau ada interview ya siap-siap aja gitu kan. Dan waktu itu juga buat video sih, video introduction gitu kan. Kayak apa supaya komitenya itu kenal dengan kita, misalnya kayak Hi, my name is Timothy. I want to apply to this major because bla 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 gitu kan. Nah, itu video tuh tambahan ya, tambahan. Itu buat yang ada aja requirement-nya. Ya, jadi dari situ pun juga aku sempat was-was juga karena kan itu kan Tianjin University kan di Tiongkok, bahasa Mandarin gitu kan. Jadi aku sempat ragu gitu kan, kayak ini gimana ya kalau bahasa Mandarin dia. Untung ada English talk-nya gitu kan. Jadi pas apply ya gitulah, berdoa gitu kan. Jadi dari awal sampai akhir sudah berjuang mempersiapkan dokumen bersama ibu juga, ya kan. Persiapan semuanya lengkap, jangan sampai nggak lengkap. Dan juga untuk standar nilai yang tadi aku sebutkan itu, dia harus lewat atau nggak pas-pasan. Nah, kalau kurang sedikit itu rejected. Nah, jadi doa, dan akhirnya sih waktu itu pas apa ya? Pas akhir Juli, ya kan, beberapa bulan setelah apply itu muncul pengumuman, ya kan. Itu pengumumannya kayak pre-accepted gitu kan. Jadi saya pikir apa nih gitu kan, udah pas tuh seleksi first review kan. Nah, second reviewnya review profesional, review langsung di fakultasnya, dan akhirnya itu ada pre-accepted gitu kan, kayak welcome to apply ya, to our school. Nah, jadi itu udah green light banget gitu kan. Jadi kayak waduh, ini beneran nih. Dan akhirnya pas beberapa hari kemudian kayaknya muncullah accepted dan muncul admission letter gitu kan. Jadi itu persiapannya ya berbulan-bulan gitu, nggak ada yang instan. Jadi dari semuanya mempersiapkan gitu kan, nggak boleh ada yang kurang satupun. Nah, itulah yang kusiapkan secara detail gitu untuk apply ke luar negeri di Tiongkok, di Tianjin University. Oke, nah itu udah cukup jelas dari Timothy ya, apa aja yang harus dilakukan dan teman-teman sekarang itu apa kalau kita mau kuliah ke luar negeri udah nggak ada yang namanya tidak mungkin gitu berarti kan, bahkan di zaman ini kan udah 2020-an gitu. Ya pasti bisa gitu mau bagaimanapun latar belakang sosial ekonomi kita, nggak ada lagi yang namanya alasan nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nah, yang penting ya yang namanya juga cita-cita mimpi gitu kan, ya pasti ada step by step yang harus dilakukan, ada misalnya potensi-potensi dari dalam diri yang terus harus dikembangkan gitu untuk bisa menggapai itu kayak gitu. Nah, tadi kan prosesnya berbulan-bulan kayak gitu kan, banyak juga Ya. universitas lain yang di-apply. Nah, pernah nggak sih merasa putus asa gitu? Kayaknya ada satu titik mungkin terfikirkan, aduh kayaknya udah nggak mungkin lagi lah, kayaknya udah nggak bisa lagi dan hampir membuat menyerah kayak gitu. Dan apa yang membuat akhirnya bisa semangatnya bangkit lagi? Ya, kalau tantangan yang buat hampir menyerah sih nggak terlalu ekstrim ya, karena kan waktu itu ada tantangannya pastinya. Pertama seperti itulah, mempertahankan nilai gitu kan, jangan sampai turun, karena ya waktu itu kan SMA kan waktu itu ada beberapa banyak ujian gitu ya di kelas 12 gitu kan, terakhir ada beberapa banyak ujian. Jadi ya harus belajar serius gitu kan. Jadi itu bener-bener kayak benar-benar berserah kepada Tuhan deh, itu nggak mungkin kita bisa berjuang sendiri gitu kan. Nah, yang selanjutnya pastinya perjuangan mendapatkan nilai yang bagus untuk standar tes bahasa Inggris gitu kan, karena ya meskipun aku udah punya basic bahasa Inggris, tapi ya tantangannya masih ada gitu kan. Kita kayak harus benar-benar fluent Englishnya, apa kayak itu sih waktu itu benar-benar perjuangan, karena ya kan itu kan teksnya panjang gitu kan, terus esainya, lalu writingnya, terus yang paling deg-degan tuh speakingnya kayak mana gitu kan, karena benar-benar dinilai langsung sama examiner bulenya kan. Nah, ya udah, jadi itu benar-benar serius ya kan. Kemudian yang pastinya sih kalau misalnya waktu itu ya pernah tes beasiswa gitu ya, apa kayak rencananya mau untuk tes beasiswa ke Jepang itu dibatalkan. Nah, itu benar-benar waduh, ini bahaya nih kalau misalnya yang lain sempat dibatalkan juga. Tapi puji Tuhan waktu itu progresnya lancar gitu sejak apply-nya gitu kan. Dan waktu itu memang eh, harus menunggu gitu ya berlama-lama, berbulan-bulan, dan pada kepastian gitu kan. Waktu itu pas
habis pengumuman yang juara UN itu, nah itu pun informasinya masih belum ada gitu yang clear. Jadi tuh aduh ini gimana ya progresnya. Dan akhirnya eh, pastinya sih yang membuat bisa bangkit lagi itu hanya berdoa kepada Tuhan gitu kan. Doa supaya selalu ada jalan, pasti ada jalan yang Tuhan kasih, apapun yang bisa kita hadapi gitu kan, pasti ada jalannya gitu, entah dari mana gitu kan. Dan ya puji Tuhan dapatlah email penerimaan mahasiswa. Oh iya, pasti eh, bersuka cita banget gitu ya, senang akhirnya bisa dapat email itu kayak gitu ya Timothy ya. Relief, lega rasanya. Iya. Nah, Timothy berarti udah pernah berangkat ke Tiongkok belum? Belum sama sekali. Waktu itu kan Oh, diterimanya oke. bulan Juli kan. Terus mulai kuliah September 2020. Kan udah pandemi. Aduh, di Ah, Tiongkok juga strict kan. Nggak bisa pergi asal-asal gitu. Kayak walaupun kita punya ini, money ke Tiongkoknya, kita nggak bakal diterima masuk di universitasnya. Karena nggak ada pengumuman resmi. Jadi ya belum pernah ke Tiongkok gitu. mm-mm. Nah, ini kan berarti Timothy menjalani kuliahnya di masa-masa pandemi kayak gitu. Nah, Ya, mungkin bisa ceritakan dong awal-awal menjalani kuliah gitu kan, apalagi berarti semuanya secara virtual gitu ya. ya. Dan mungkin bisa cerita sedikit di Tianjin University ini, mungkin dari banyak negara juga ya, bukan Ya, cuma dari betul. Tiongkok. Nah, mungkin boleh ceritain dikit dong gimana awal-awalnya dan apalagi ketemu secara virtual, pastikan Ya, ada hal-hal yang harus disesuaikan kayak gitu. ya, jadi bahkan sebelum masuk kuliah pun, bulan Juli tuh pengumuman positifnya yang udah accepted maksudnya. Jadi itu udah persiapannya matang banget, belajar bahasa Mandarin, lalu mempersiapkan mata kuliah di semester pertama. Jadi istilahnya you have to know before you face ya the real world. Jadi harus tahu dulu apa yang harus kita persiapkan. Nah itu aku benar-benar persiapan full, harus konsisten gitu kan, kayak persiapan semuanya. Yang paling pertama tentunya bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya bahasa Mandarin nggak terlalu diperlukan gitu ya, karena kuliahnya bahasa Inggris. Tapi kan kita mau apa ya komunikasi dong ya dengan mahasiswa lain, mungkin mahasiswa lokal lah, atau kita bisa chat atau kita bisa ngomong langsung dengan dosennya kan dalam bahasa Mandarin. Ya udah belajar bahasa Mandarin secara dasar gitu kan. Dan kemudian mempersiapkan juga itu pas mulai kuliah semester pertama gitu. Jadi waktu itu sih lumayan shock ya, karena kan dosennya ngejelasin cepat gitu, dan kayak topiknya itu kayak macamnya digas beberapa topik, terus tanpa henti, kasih contoh, terus PR gitu kan. Dan itu kan lumayan shock juga, karena apalagi kita harus menyesuaikan dengan bahasa Inggrisnya, dan akhirnya itu sih ya harus dibiasakan gitu. Jadi dosennya pun paham kan, kita international student itu dari banyak negara. Tianjin University itu banyak negara international student yang masuk, baik dari Asia, Eropa, Afrika, semuanya ada, dari Amerika juga ada. Nah, jadi semuanya itu kondisinya sama online. Jadi ya aku ya berjuang lah gitu kan. Karena kalau internasional itu ya bisa dibilang cuek gitu ya kan. Kamu mau serius, mau nggak serius ya bodo amat gitu kan. Yang penting kamu belajar dan meningkatkan nilai. Dan waktu itu juga ada apa namanya ya, pelajaran-pelajaran topik yang nggak familiar, ya udah jadi harus dipelajari aja step by step gitu, karena dosennya baik juga sih, mereka lumayan lenient, lumayan kasih pur lah istilahnya gitu kan. Jadi ya udahlah kamu diajarkan, boleh tanya juga gitu kan. Nah lalu waktu itu ikut juga program ambasador ya duta mahasiswa, itu menjadi representasi universitas juga. Dan itu lumayan menantang juga karena harus manage waktu dengan belajar juga ya kan. Jadi puji Tuhan waktu itu sih pembelajarannya lumayan bagus ya, lumayan lancar. Jadi dapat IPK 4.0 itu udah luar biasa banget, karena ya kayak aduh ini kayaknya susah banget topiknya. Tapi ya puji Tuhan bisa mendapat nilai yang bagus. Nah, lalu yang pastinya sih mereka sih nggak terlalu mengutamakan gitu ya kayak harus bisa bahasa Mandarin, tapi aku tetap berusaha gitu kan. Dan itu perjalanan bahasa Mandarin gila itu kan, kayak aku nggak di Tiongkok gitu kan. Lingkungan nggak terlalu banyak yang berbahasa Mandarin, kayak nggak ada exposure gitu kan. Ya udah harus berjuang, belajar sendiri dari YouTube, belajar nadanya juga, belajar tulisan-tulisannya. Dan itu ada juga sebenarnya persyaratan dari UNIF, kita tuh harus lolos level HSK 4, itu level B2. Jadi level itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, B2 jadi HSK 4.
Nah, jadi itu udah level lumayan fluent dan aku sekarang persiapan itu dan itu tantangan juga karena harus persiapan sendiri, belajar sendiri otodidak tanpa ada yang guide gitu kan. Nah, lalu selain itu yang pastinya sih apa makin naik semester makin sulit gitu mata kuliahnya yang harus dihadapi gitu kan. Apalagi dosennya juga lumayan strict dan mereka itu mengasumsi kita udah tahu basicnya. Jadi kita harus ulang lagi gitu kan terus belajar lagi ngikutin jadwalnya, ngerjain PR-nya dan ya gitulah. Jadi pas awal semester itu masih susah dan akhirnya situan sampai sekarang sih lumayan bisa beradaptasi gitu kan. Nah, jadi selain itu juga tantangannya apa lagi ya? Ada tantangan apa ya? Harus konsisten lah gitu kan. Karena banyak yang berkompetisi tanpa kita sadari gitu kan. Apalagi yang berbeasiswa juga. Dia beasiswa itu ada annual review namanya. Jadi penilaian tahunan. Jadi performa kita dan nilai itu dievaluasi dan aku harus apa ya mempertahankan nilai gitu kan, mempertahankan kehadiran dan lain-lain. Ya, jadi tantangannya itu banyak banget. Jadi ya itu dia sebelum mulai belajar dan lain-lainnya berdoa kepada Tuhan pasti dikasih berkat gitu kan selama menguasai sesuatu, belajar sesuatu topik. Ya, gitulah. Beragam banget lah tantangannya. Untuk jam kuliahnya sendiri bisa 1 minggu gitu bervariasi ya, atau ada jam tetapnya gitu. Oh ya, jamnya tetap lumayan tetap. Jadi pagi ada yang pagi, ada juga yang pagi sampai sore. Jadi itu lumayan tetap. Dan itu sih kalau jatuh mereka nggak terlalu itu ya, nggak terlalu panjang gitu kayak pagi sore semuanya kuliah atau suka-suka dosennya mau kuliah kapan itu kan nggak ada sebenarnya. Jadi mereka tuh stay on track sama jadwal, kemudian tugasnya lumayan konsisten. Ada yang kasih tugas per minggu, ada yang jarang kasih tugas tapi akhirnya ada kayak report gitu kayak tulis essay atau apa gitu kan. Jadi itu sih aku pintar-pintar juga. Jadi kalau misalnya dosennya selalu ngasih PR, pasti ujiannya close book. Nah, tutup buku nggak boleh nengok study source. Kalau dia jarang banget kasih PR dan nggak pernah kayak tugasnya ada gitu kan, pasti ujiannya pasti nanti open book atau bikin essay atau report gitu. Jadi udah bisa mulai itulah tebak-tebak, oh ini dosen kayak gini nih. Jadi tantangannya itu kalau misalnya dosennya sudah mulai kasih PR dan lain-lain, ya udah itu juga penting gitu kan harus kerjain PR-nya juga dan ya lah itulah jam-jam kuliahnya. Oke, iya. Nah, kalau lihat dari profil singkatnya tadi kan eh, banyak ada beberapa lah ya organisasi yang dijalani gitu kan sampai sekarang gitu. Nah, kita pengen tahu dong. Nah, sebenarnya kesibukan Timothy ini apa aja gitu? Karena kan selain kuliah ada juga organisasi yang dijalani. Mungkin boleh diceritakan kesibukannya sekarang apa aja? Ya, kalau misalnya kesibukannya pastinya pertama itu prioritas banget itu akademik, ya kan? Semester 4 sekarang, aku sekarang semester 4. Jadi yang lain, kesibukan yang lain yang aku mau sebutin nanti itu bisa dibilang prioritas kedua yang aku harus prioritaskan yang akademik. Nah, selain itu ada juga organisasi, ya kan? Jadi organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia, itu ada yang cabang Tianjin, ada yang pusat, ada yang regional cabang apa kawasan PPIDK Asia Oseania dan sedunia. Nah, jadi aku waktu itu sih jujur aja pertama kali join organisasi itu tujuannya cuman nambah teman doang gitu ya, kenal teman baru karena kan online nih. Jadi kan susah ya kayak apalagi banyak kan teman-teman tuh di Pulau Jawa gitu ya tinggalnya kan. Jadi mau kenal teman-teman lebih jauh gitu kan sekalian punya pengalaman ya kan kayak mahasiswa ya organisasi lah gitu kan. Apa namanya kayak kegiatan ekskul atau akademik yang lain. Nah, jadi kalau di organisasi sih ya paling ada kegiatan kemahasiswaan, kemudian ada talk show misalnya, kemudian ada event kayak misalnya LDK. Waktu itu aku ketua pelaksana LDK ya kan di region utara dan itu benar-benar kayak nol pengalaman. Jadi entah kenapa aku waktu itu dipilih. Jadi itu sih satu pengalaman yang mengejutkan juga karena kan kayak online dan itu sih ya kesibukan yang harus di manage gitu kan. Jangan sampai organisasi melebihi melebihi akademik gitu kan. Nah, selanjutnya organisasi yang lain kayak kawasan Asia Oseania itu dan yang sedunia itu sebenarnya ya juga gitu kayak mau tahu juga teman-teman dari luar negeri sekalian ikut program-programnya juga kan sekalian juga belajar gitu bagaimana bisa bekerja sama dengan orang lain gitu itu nggak mudah sebenarnya kan karena kayak kan kita tahunya akademik nih kalau kita sibuk di akademik ya
bodo amat kan, kita nggak peduli sama organisasi. Jadi itu harus di manage juga waktunya. Dan kalau jujur sih sampai sekarang sih ya organisasi ya jalannya fine-fine aja gitu. Jadi akademiknya ya jalan seperti biasa, tetap good resultnya. Dan yang selanjutnya sih ada juga ambasador ya kan. Jadi sebagai duta mahasiswa representatif universitas, jadi aku waktu itu bikin talk show, TJ Ambassador Talks. Jadi itu bicara talks dengan mahasiswa-mahasiswa dari Tianjin University yang dari negara lain, dari jurusan lain, atau yang alumni gitu kan. Dan itu lumayan seru karena bisa apa ya komunikasi dengan mereka gitu kan, tanya-tanya tahu mereka pengalamannya gimana gitu kan. Dan itu sebenarnya inisiatif sendiri gitu, nggak ada disuruh sama guru sama dosen. Jadi itu manage waktu juga. Jadi banyak yang di manage. Lanjutnya belajar bahasa. Karena kan bahasa Mandarin kan bukan kayak sekali sebulan belajar bisa tuh nggak mungkin gitu kan. Harus belajar bahasa karena bahasa Mandarin itu nggak ada alfabet loh. Nggak ada A, B, C, D, F, G sampai Z. Mereka tuh benar-benar tulisannya itu ya ini kayak ini tulisan gambar gini, tulisan yang ada gorisannya itu harus dihafal, belajar terus-menerus. Sampai sekarang sih udah 14 bulan ya belajar bahasa Mandarin dari nol dan belajar sendiri. Jadi itu benar-benar ambil waktu juga ya kan. Karena waktu itu sempat pas kuliah beberapa bulan nggak belajar bahasa Mandarin karena akademiknya benar-benar mengambil waktu. Jadi aduh Mandarinnya ketinggalan. Kemudian di semester berikutnya manage waktu lagi belajar bahasa Mandarin lagi gitu kan. Jadi progresnya itu benar-benar bikin apa ya gregetan lah karena kan kayak sampai kapan lah aku harus menguasai bahasa Mandarin, sampai kapan aku bisa fluent gitu kan, bisa ngomong gitu kan. Dan ya itu semua prosesnya butuh waktu gitu ya. Jadi benar-benar kan kayak dosen aku bilang kan kayak wah kamu bagus banget nih progresnya, bisa bisa sampai segini nih Mandarin kamu kan. Tapi aku merasa kayak aduh itu nggak ada apa-apanya gitu kan, aku belum bisa ngomong. Tapi ya itulah terus harus apa ya konsisten gitu kan. Nah kemudian selanjutnya yang pastinya belajar programming lah ya kan. Jadi programming tuh khusus software yang berhubungan dengan kuliah ya kan, jadi MATLAB gitu kan. Nah lalu selain itu ada pengalaman apa lagi ya. Ada juga aku gabung research juga penelitian. Jadi penelitiannya itu masih menyusun rencana gitu kan. Jadi dari kesibukan itu ya manage waktu gitu kan. Jadinya harus bijak-bijak terutama buat teman-teman yang banyak handle-nya. Jadi waktu itu aku juga harus memperhatikan waktu aku dalam memanage setiap organisasi, kemudian ambasador, kemudian jadi mahasiswa. Dan ya udah jadi dari situ aku sih kalau misalnya ke depan ya bakal lebih sibuk lagi, bakal lebih susah lagi. Jadi ya kalau ke depannya pastinya ada yang mau ditinggalkan gitu kan, kayak misalnya organisasi gitu kan karena nggak terlalu penting juga. Jadi bisa fokus di akademik. Jadi itulah sibuknya banyak banget tapi puji Tuhan bisa manage waktu gitu. Oke. Nah, udah begitu banyak ya ternyata kesibukannya, tapi satu hari itu semua bisa di-manage dengan baik waktunya. Nah, Timothy, ini berarti sekarang udah jalan semester 4 ya? Ya, Semester 4 ya? betul, Mbak. Iya. Ya. Nah, mungkin masih jauh sih, tapi kira-kira udah punya planning nggak? Kira-kira cita-cita ataupun harapannya yang mau dikejar lagi setelah lulus dari Tianjin ini? Ya, jadi kalau cita-cita aku sih kalau yang ke depannya ya mau ambil S3 langsung di Dance University karena mau fokus di akademia gitu kan kayak penelitian dan lain-lain. Tapi itu sih belum terlalu spesifik gitu kan karena masih harus persiapan dengan baik juga. Kemudian ke depannya pastinya mau itulah masuk industri, masuk akademia belum terlalu menentu. Tapi di endingnya sih long term plan aku mau establish international based chemical industry di Indonesia karena ya industri Indonesia harus berkembang gitu kan karena kalau misalnya chemical engineering kayak gini punya banyak potensi dan itulah jadi ya cita-citanya masih far-fetched ya semoga Tuhan memberikan jalan lah path-nya di mana karena kesempatannya itu banyak banget sektor yang bisa dimasuki gitu kan kayak bisa masuk petroleum bisa masuk materials research dan lain-lain itu masih banyak banget jadi ya semoga Tuhan kasih jalan ke depan bisa tercapai cita-cita aku juga gitu. Oke, sebelum kita masuk pertanyaan terakhir, nah ini ada pertanyaan nih dari tadi kan
kita juga udah share di grup pemuda bahwa akan ada eh, recording untuk My Video pada sore hari ini gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, eh, apakah Bang Timothy punya privilege ketika mengapply dan menerima beasiswa ini? Karena kita tahu sendiri ada juga yang sekolah di luar negeri, tapi dia sudah punya privilege tertentu gitu, misal dari keluarga yang mapan atau apa gitu. Kira-kira gimana Timothy? Ada privilege tertentu nggak sehingga bisa mendapatkan beasiswa full ini? Ya, nggak ada privilege sama sekali. Ya, kalau punya uang bisa lah kemana-mana gitu kan. Misalnya jalur lurus, ya kan. Mau kemana pun bisa. Ya, kalau waktu itu benar-benar perjuangan dari nol gitu. Benar perjuangannya itu benar-benar matang banget. Semuanya di handle. Nah, ibu aku juga ingatin nggak harus ini punya nilai yang tinggi, bla bla bla. Jadi itu benar-benar usaha yang Tuhan berikan jalan gitu. Nggak ada kayak otomatis bisa kan karena ada ini bisa ke sini bla bla bla. Itu benar-benar no privilege, no basic apa ya, no basic wealth yang bisa digunakan. Nggak ada orang-orang penting juga yang bisa diapa-apain gitu kan. Jadi benar-benar clear path-nya itu berbatu semua liku-liku kan nggak tahu di depan ada lubang nggak tahu jadi harus face it apa ya kayak learn it the hard way gitu kan jadi apa yang dihadapi ke depan waktu itu kayak persiapan beasiswanya ya benar-benar ambil kayak misalnya kan perjuangan nilai ya belajarlah serius gitu kan perjuangan bahasa ya setiap hari belajar bahasa Inggris kemudian apalagi ya apa namanya ikut kompetisi gitu kan ya itu benar-benar peran dan inisiatif kita sendiri gitu nggak ada privilege sama sekali gitu kan karena ya kadang nggak kesel ya kan kita punya temen yang agak berada orangnya jadi bisa kemana-mana gitu kan kayak kita punya kesempatan nggak ya itu jadi dibilang sih pertama berdoa kepada Tuhan ya kan kasih jalan path karena banyak juga anak-anak yang mendapat beasiswa yang benar-benar perjuangannya keras dan itu aku puji Tuhan mengalaminya dan aku thank you banget sama ibu aku juga yang selalu mendukung gitu kan meskipun apa ya kayak banyak banget competitionnya dan lain-lain orang lain sudah kemana-mana gitu kan jadi ya puji Tuhan ya bisa berjuang gitu kan sampai sekarang gitu. Oke, nah dari tadi kita dengar cerita Timothy, memang sepertinya mama atau ibu yang terus dan terus support kayak gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah siapa sih yang paling berperan di dalam kehidupan Timothy sehingga akhirnya Timothy bisa sampai sekarang ini? Mungkin bisa Ya, diceritakan lagi. Siapa yang paling berpengaruh gitu? 当然是我的妈妈. Jadi ibu aku pastinya yang berperan banget. Jadi kalau nggak ada ibu aku kayaknya nggak bisa kayak gini sampai sekarang. Karena ya dari kecil sampai sekarang gitu kan apa yang aku alami kayak dari kedisiplinan dalam belajar gitu kan. Mempunyai basic firman Tuhan, kemudian belajar bahasa Inggris, lalu perjuangan eh, ibu aku single parent mencari apa namanya memenuhi kebutuhan aku dan kakak aku juga. Jadi ya ibu aku yang memberikan inspirasi gitu. Jadi ibu aku juga memberikan nasihat setiap hari, patuhi orang tua dan banyak lagi. Dan itu aku pegang terus sampai sekarang gitu. Karena kan kayak mungkin kita nggak terlalu paham kan kayak istilahnya kayak kenapa sih kita harus patuh sama orang tua gitu kan? Kenapa ada hukum kelima gitu kan? Ya efeknya jangka panjang. Tuhan yang melihat kita, membantu kita mengarahkan melalui orang tua gitu kan, memberikan banyak arahan gitu kan. Ya, so my mom is the biggest inspiration for me. Ya. Oke. Jadi seorang mama lah yang benar-benar memotivasi, menginspirasi, dan yang Timothy bisa rasakan sampai sekarang terus didukung dan pastinya juga ke depannya ya kita tahu ya kasih seorang ibu itu nggak akan pernah menjatuhkan kita tapi akan terus dan terus juga mendukung kita sampai setelah kita udah menggapai cita-cita kita pun sampai nanti pun pasti akan terus Ya, didukung. betul. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir, mungkin boleh kasih pesan-pesan untuk teman-teman pemuda metodis yang ada di seluruh daerah di Indonesia ini, terutama tentang impian sekolah di luar negeri yang tentunya bisa
digapai dan dicapai oleh semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Mungkin bisa dikasih pesan-pesannya. Ya, kalau misalnya boleh aku bagikan sih untuk pemuda-pemuda metodis yang masih muda, yang masih berbahagia gitu kan, yang masih punya kesempatan, tentunya masih muda itu yang pastinya kalau misalnya punya impian ke luar negeri, yang pastinya yang pertama tuh kasih tahu dulu sama orang tua gitu kan. Ya kan, Pak, Ma, aku mau ke Cina nih, aku mau ke Jepang nih, mau ke Singapura, Amerika, mau kemana, mau ke Arab, sekalian kasih tahu dulu sama orang tua gitu kan, supaya didoakan, didukung, kemudian orang tua bisa misalnya mencari kayak mendukung gitu kan. Dan yang selanjutnya berdoa sama Tuhan dulu gitu kan. Karena impian ke luar negeri itu semua orang bisa bermimpi. Nah, yang dapat belum tentu banyak, belum tentu semua gitu kan. Jadi berdoa sama Tuhan supaya dikasih jalan. Kemudian tantangan yang akan dihadapi itu Tuhan bakal bantu lancarkan karena ya apa yang kita impikan gitu kan kita misalnya doakan sama Tuhan selain itu ya kita harus berusaha gitu kan. Nah jadi dari patuh orang tua kemudian doa kepada Tuhan dan yang ketiga yang pastinya mulai berusaha terus konsisten. Misalnya mau ke Singapura, nah ngapain ya? Belajarlah bahasa Inggris gitu kan, tingkatkan nilainya konsisten. Jadi jangan kayak sekali sehari belajar serius, nah seminggu kemudian nggak belajar gitu kan. Misalnya mau belajar bahasa Inggris nih, bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus. Misalnya sehari belajar bahasa Inggris 1 jam gitu kan. Konsisten lah setiap hari 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Karena itu prosesnya nggak instan, nggak ada yang instan gitu kan. Jadi mulai dan terus konsisten karena ada suatu quote yang aku dapat dalam bahasa Mandarin 机会是给准备好的人。机会 itu kesempatan, 是给 itu diberikan, 准备好 bagi yang sudah bersiap-siap, yang sudah memiliki preparation 的人 orang. Jadi siapa yang mempunyai persiapan yang baik, yang matang, semoga di kedepannya dapat kesempatan yang baik, gitu kan? Kesempatan yang besar gitu. Jadi aku waktu itu persiapannya gila banget gitu kan tiap malam belajar dan lain-lain gitu kan jadi ya puji Tuhan dapat kesempatan untuk mendapat beasiswa penuh gitu kan jadi buat teman-teman yang pastinya patuh orang tua kan orang tua bilang apa menasihatkan apa gitu kan menyuruh apa lagi mengarahkan harus kayak gini kayak gitu patuhi aja dulu ya kan jangan menjawab atau melawan atau yang lain-lain. Kemudian yang kedua, doa kepada Tuhan gitu kan. Karena kalau berdoa tanpa berusaha namanya bohong ya kan. Berusaha tanpa berdoa namanya sombong. Jadi harus balance dua-duanya teman-teman. Kemudian mulailah untuk misalnya memiliki mimpi, nah, mulailah untuk mencari informasi, belajar baik-baik, belajar sungguh-sungguh, konsisten. Kalau misalnya punya kegiatan di luar selain belajar, aturlah waktunya gitu kan supaya ke depannya nanti nggak panik tuh kayak aduh aku belum persiapan ini nilaiku masih kayak gini gitu kan jadi mulailah planning yang baik gitu. Ya itulah yang bisa aku bagikan dengan teman-teman yang menonton supaya teman-teman bisa menggapai mimpi teman-teman untuk kuliah ke luar negeri. Oke, terima kasih Timothy untuk setiap cerita yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, sungguh menginspirasi, memberkati. Kita bisa tahu bagaimana perjuangannya untuk meraih beasiswa. Kita bisa juga tahu bagaimana relasi Timothy dengan keluarga dan juga bagaimana usahanya juga untuk terus berelasi dengan teman-teman universitas gitu kan, walaupun masih virtual gitu. Sungguh luar biasa. Dan yang terakhir, silakan memberikan closing statement, mungkin 1-2 kalimat aja untuk menutup obrolan kita pada malam hari ini. Apa ya? Ya, jadi teman-teman Mafilio, inilah yang bisa aku bagikan pengalaman aku untuk membagikan pengalaman apply ke luar negeri, pengalaman mendapat beasiswa, pengalaman belajar aku dulu itu benar-benar kayak apa ya bisa jadi bahan pengingat juga kalau misalnya kita melalui suatu proses gitu kan menggapai sesuatu itu nggak ada yang instan benar perjuangannya itu kadang kita bisa berhasil kadang enggak kadang ada jalan lain nah yang penting berdoa terus kepada Tuhan ya jangan lupa karena Tuhan selalu memberikan kita
berkat setiap hari, ya kita doa, minta kepada Tuhan, kemudian patuh pada orang tua, dan tentunya mulai teman-teman berusaha ya, jangan doa terus, ya belajar-belajar, kalian dapat. Ya, jadi itulah teman-teman yang bisa aku bagikan. Ya, jadi semoga menginspirasi nih buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Timothy. Kita kasih applause dulu untuk Timothy Joseph Hutagaol yang benar-benar bisa memotivasi kita. Saya yakin dan percaya pasti memotivasi kita, membuka insight baru gitu kan tentang bagaimana menggapai mimpi mulai dari nol gitu sampai bisa di posisi sekarang ini. Nah, demikianlah obrolan kita pada malam hari ini dan kembali kita akan menutup eh, talk show kita di My Inspiration bersama dengan Timothy ini. Kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Karena kau berfirman
Shalom teman-teman, sungguh hari ini kita diberkati sekali dengan My Inspiration di MyPileo P3MI wilayah 2. Inspirasi dari teman kita Timothy Joseph Hutagaol yang dalam perjuangannya dia menerima beasiswa penuh di Tianjin University. Sungguh pencapaian yang luar biasa dan perjuangan yang saya percaya bukanlah perjuangan yang gampang atau yang mudah, penuh perjuangan yang berat, sehingga dia akhirnya menerima beasiswa itu secara penuh dan spesial di chemical engineering. Kita patut bersyukur bagaimana dia dapat menyaksikan penyertaan Tuhan dari awal dia merencanakan hingga akhirnya dia bisa berada di universitas ini untuk mengikuti studi dengan beasiswa penuh ini. Banyak hal yang bisa kita ambil dari pembicaraan tadi, dari percakapan Timothy dengan Nadia, dan juga pertanyaan-pertanyaan juga yang datang dari teman-teman semua. Tapi satu hal yang istimewa yang bagi saya pribadi yang hendak saya bagikan sebagai perenungan kita bersama dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Mazmur Daud ketika dia bermazmur dengan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Mazmur ini juga menjadi mazmurnya Timothy, saya percaya, ketika dia mendapatkan apa yang di dalam hatinya dan didapatkannya di dalam Tuhan, di dalam kepercayaannya kepada Tuhan, di dalam kegigihan dan kesetiaannya, bukan hanya kegigihannya belajar, kesetiaannya mengerjakan tugas-tugas waktu di sekolah, mengikuti banyak kegiatan-kegiatan atau perlombaan-perlombaan dari dia sejak kecil, tetapi juga kesetiaannya di dalam Tuhan. Dan kegembiraannya juga nyata, sukacitanya. Saya percaya Timothy adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Dia berbahagia di dalam Tuhan karena kebahagiaan itulah yang akhirnya memberikan kepadanya apa yang ada di dalam hatinya. Saya percaya seperti yang disaksikan oleh Timothy, bagaimana ibunya yang terus menyokong, yang mensupport, telah menyerahkan Timothy dari kecilnya kepada Tuhan, hingga akhirnya saat ini Timothy dapat menikmati berkat itu walaupun jalan masih panjang, ada perjuangan yang harus dia lalui dengan mengikuti perkuliahan panjang, dengan mengikuti mengerjakan tugas-tugas yang harus dia kerjakan di universitas tempat dia studi nanti. Tetapi bagaimana ibu yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dan Timothy juga menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak atasnya. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang bisa menginspirasi kita pada malam hari ini. Dari apa yang diperbincangkan melalui My Inspiration ini, banyak hal yang memberkati kita. Saya juga tadi menangkap bagaimana tidak ada hal yang istimewa yang dia dapatkan sebagai masyarakat biasa, sebagai orang yang biasa, bukan dari golongan orang yang punya, bukan dari keluarga yang kaya. Dia tidak memiliki privilege itu. Tapi privilege-nya, keistimewaannya adalah dia anak Tuhan. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia berusaha bertindak, dia setia, dia taat di dalam Tuhan, dan Tuhan menyatakan kehendaknya atas Timothy. Kita juga banyak dalam kelompok ini. Kita bukan orang-orang yang memiliki mungkin privilege yang luar biasa, bukan berasal dari keluarga yang mampu mapan atau yang hebat, yang kaya, tapi keluarga yang sederhana. Mungkin punya banyak pergumulan, punya banyak situasi yang tidak menguntungkan bagi kita secara duniawi, tapi disaksikan bagaimana
privilege kita sebagai anak Tuhan, ketika kita minta kepada Tuhan, ketika kita dikatakan Mazmur Daud di sini berbahagia, bergembira di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang dalam hati kita. Itu menjadi privilege yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Saya percaya teman-teman punya keinginan, punya cita-cita, punya kerinduan. Tetapi juga teman-teman berhadapan dengan situasi keadaan, situasi yang sulit, pergumulan yang berat, kehidupan yang sulit. Tapi kita bersyukur kita ini anak Tuhan. Kita punya keistimewaan, privilege yang luar biasa yang Tuhan berikan sebagai anak-anaknya. Dan kita minta kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya, Tuhan akan bertindak. Percayalah teman-teman, tiada yang mustahil. Mintalah kepada Tuhan, setialah, taatlah, bergembiralah, percayalah kepada Tuhan, berlakulah setia, bergembiralah, dan Tuhan akan menyatakan kehendaknya atasmu. Tidak ada yang mustahil. Raihlah cita-citamu dengan berserah dan berharap kepada Tuhan, dan juga dengan bertindak setia, dengan ketaatan, dengan ketekunan, seperti yang disaksikan teman kita tadi. Kita berdoa khusus buat Timothy, biar Timothy sukses dalam studinya di luar negeri. Tuhan yang berkati, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang memberikan terus dia kebahagiaan, mengejar cita-citanya dengan berserah kepada Tuhan. Dan doa saya untuk kalian semua juga di dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Kalian mempunyai keistimewaan sebagai anak Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan beri. Doa saya, apapun kerinduan kalian, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan bertindak atasmu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, ketika kami dapat mendengarkan kesaksian, cerita dari teman kami yang menginspirasi. Kami percaya bukan perjalanan yang gampang, yang mudah yang dilalui oleh teman kami, tapi dia memiliki keistimewaan sebagai anak Tuhan. Dia bergembira, bersukacita, berbahagia dalam Tuhan. Dia setia dan taat kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, sehingga dia dapatkan apa yang di dalam hatinya. Berkati Timothy Bapak, ketika dia menerima beasiswa penuh di Tianjin University, mampukan dia mempertanggungjawabkan dengan belajar tekun, dengan aktif, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu untuk masa depan yang indah yang kau sediakan kepadanya. Banyak kesempatan yang luar biasa dia dapat raih, dan dia raih dalam Tuhan. Berkati juga kami semua Bapak, khususnya teman-teman kami, anak-anak mudamu yang dalam pergumulan mereka, kerinduan mereka, cita-cita mereka. Mungkin mereka merasa apakah mereka bisa mendapatkan apa yang mereka rindukan, melihat keadaan mereka, kesulitan hidup mereka, melihat apa yang mereka punyai. Tetapi ingatkan mereka bahwa mereka adalah anakmu Tuhan, bahwa mereka memiliki hak yang istimewa sebagai anak Tuhan, dan mereka bisa minta kepada Tuhan, mereka bisa berserah kepada Tuhan, dan mereka akan mendapatkan apa yang dalam hatinya. Mampukan mereka untuk terus setia dan tekun untuk datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan berkat-berkat-Mu. Tiada yang mustahil Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini itu selalu datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang di dalam hati mereka surut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami syukuri My Inspiration malam hari ini yang menginspirasi kami semua, dan inspirasi itu datangnya dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat-Nya.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati engkau, memberikan kasih, sukacita, pengharapan damai sejahtera mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kehendak Tuhan nyata atasmu. Bersama kita katakan amin. Amin. Saudara kasih oleh Tuhan, Shalom. Sampai bertemu di My Inspiration selanjutnya di My Pileo P3GMI Wilayah 2. P3GMI, Kristus di atas segalanya. Shalom. Ya teman-teman, terima kasih semua untuk yang sudah bergabung di My Pileo pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di dalam konten My Inspiration dengan tamu-tamu yang menginspirasi selanjutnya. Sampai ketemu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bye. Biarpun